Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya. Di channel saya kali ini saya akan mengaplikasikan kampas kopling Yamaha Jupiter MX New pada GL CDI. Sama atau tidak? Teman-teman bisa saksikan persamaannya. Oke, untuk persamaannya sangat sama, sangat mirip untuk kampas kopling Jupiter MX. Untuk ketebalan lebih tebal Jupiter MX. Kenapa saya gunakan Jupiter MX? Bukan karena tidak ada kampas kopling ya, cuman saya ingin mengaplikasikan kampas kopling Jupiter MX ke GL CDI. Untuk teman-teman yang benar-benar tidak ada spare part GL CDI kampas koplingnya, teman-teman bisa menggunakan Jupiter MX. Itu maksud dari video saya kali ini. Nah, untuk pemasangan plat kampas kopling, teman-teman bisa lihat untuk urutannya. Plat kampas kopling itu di satu sisi cenderung agak apa sih namanya, agak bulat, agak menonjol, agak ceku, agak sedikit sebelahnya, permukaan sebelah rata, permukaan sebelahnya agak sedikit melengkung. Untuk melengkung saya selalu arahnya ke bagian dalam. Untuk yang rata saya arahnya keluar. Semua rata-rata saya kasih kayak seperti itu. Mungkin berbeda mekanik, berbeda pendapat, berbeda cara pemasangan, tapi saya sering gunakan cara seperti itu. Untuk pemasangannya pun agak sedikit ribet karena untuk kampas koplingnya harus duduk pas dengan rumah kopling, dan gigi harus masuk dan gigi tengah dari kaki 4 tersebut harus duduk di ada apa sih namanya, gigi as rumah kopling, harus benar-benar pas. Teman-teman bisa lihat. Dan cara pemasangannya saya selalu menggunakan baut 10 pengancing kampas kopling untuk menahan dari luar kaki 4-nya dan didorong ke dalam sambil diputar-putar. Kenapa sambil diputar-putar? Agar giginya tepat pada as rumah kopling. Teman-teman bisa lihat. Untuk kampasnya pun duduknya rapat sesuai seperti kampas originalnya. Teman-teman bisa lihat. Untuk ring di situ ada, teman-teman bisa lihat ada out agak melengkung keluar. Untuk pemasangan ringnya jangan sampai salah, karena jika sampai salah maka akan pengaruh pada murnya sendiri. Untuk pengancingannya sendiri saya menggunakan obeng yang sudah saya bentuk seperti obeng seperti betel sih. Kenapa saya menggunakan? Karena saya nggak punya kunci mahkota. Untuk pemasangan spiralnya teman-teman bisa lihat penempatan spiral, penempatan untuk kaki 4, pengancing kaki 4-nya teman-teman bisa lihat. Saya masih menggunakan ver standar. Kenapa ver standar? Karena ver standar untuk standar harian, untuk motor harian nyaman dipakai dan tidak keras juga ketika kita meramas kopling. Untuk pengancingan baut spiralnya teman-teman bisa lihat cara pengancingannya. Saya tidak langsung kancing keras dan saya menggunakan metode silang. Kenapa menggunakan metode silang? Karena rentan untuk rumah kopling kaki 4-nya bisa cepat patah. Kalau begitu kita ngancing yang satu kuat duluan, yang 3-nya belakangan, takutnya biasanya deratnya sendiri suka cabut, kaki 4-nya mungkin antara satu bisa patah, dan proses pengancingannya juga tidak benar-benar rata. Teman-teman bisa lihat.
Cara pengancingannya juga nggak kuat-kuat sekali, karena kalau kuat sekali juga bisa patah pada kaki empatnya. Jadi dimana udah keras sudah. Untuk rotornya sendiri suka ada kotoran. Nah, kotoran ini sebelum teman-teman pasang harus dibersihkan dulu, agar jika sudah mengisi oli baru, sirkulasi olinya bisa lancar. Ingat teman-teman, untuk ring out, ring bajanya out keluar ya, dia menghadap keluar. Untuk pemasangan rotornya teman-teman bisa lihat, rotornya ini juga harus menggunakan kunci mahkota, tapi saya nggak punya kunci mahkota, jadi saya gunakan obeng plat yang sudah saya bikin seperti alat kancing, alat pengancing. Dan harus hati-hati cara pemukulannya, karena jika meleset sedikit saja rotornya bisa pecah. Ini ada penutup rotornya, teman-teman bisa lihat. Untuk pengancingan rotornya juga ada trik untuk pengancingannya. Saya menggunakan obeng tumbuk, tapi obeng ketok, tapi tidak menggunakan hulu atau gagang obeng ketok. Saya menggunakan mata obeng ketok untuk mengancingnya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan obeng ketok akan pecah rotornya. Dan untuk pengancingannya kalian bisa lihat saya menggunakan obeng plat juga untuk tahan di gigi primernya agar dia tidak terputar. Itu untuk pengancingannya. Kalau untuk bukanya juga teman-teman bisa gunakan obeng plat, bisa dikaitkan di atas, dan untuk pengancingannya kalian bisa kaitkan di bawah. Nah, kayak gitu untuk pemasangannya kampas kopling dan rotor tersebut. Untuk permukaan packing pada crankcase, teman-teman harus bersihkan dulu. Ingat, teman-teman harus dibersihkan. Kenapa? Karena jika masih ada packing lama yang lengket, ketika kita pemasangan packing baru, maka di celah tersebut akan ada keluar oli, merembesnya oli dari celah-celah tersebut, dan terjadi kebocoran pada oli. Makanya harus benar-benar dibersihkan agar waktu pemasangan packing tidak ada celah untuk jalur oli menetes, untuk oli itu keluar. Dan untuk pemasangan packingnya pun sering saya pasang packingnya di crankcase. Kenapa saya suka pasang packingnya di crankcase duluan? Karena begitu saya pemasangan blok, packingnya itu nggak nyantol di mana-mana, suka kandas atau suka nyangkut dan mengakibatkan packing tersebut sobek. Makanya saya selalu pemasangannya packing duluan dan pemasangan blok. Kenapa saya tidak menggunakan lem? Teman-teman bisa lihat, karena untuk packing baru saya tidak pernah menggunakan lem, kecuali packing tersebut sudah lama baru saya gunakan lem. Untuk pengancingannya juga saya menggunakan metode silang untuk pengancingan blok. Semoga di video saya kali ini membantu teman-teman untuk pemasangan blok kopling ataupun kampas kopling pada GL CDI. Ini salah satu cara mengaplikasikan kampas kopling Jupiter MX New pada GL CDI. Di video saya kali ini tidak menyinggung siapapun cara pemasangan pada metode-metode teman-teman sendiri. Saya hanya ingin membantu teman-teman yang memang belum paham ataupun ingin mengaplikasikan pemasangan kampas kopling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar saya terus membuat video-video tentang dunia otomotif. Itu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih.